Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini kembali lagi di narasumber gue, yaitu SMK Negeri 2 Depok angkatan 2017. Ada Bang Eki Ambon, ada Bang Pombo. Nama dulu siapa sih, Bob? Sadam. Bang Sadam sama Bang Eki Ambon ini requestan juga sebenarnya dari anak-anak yang coba tayangin dong Bang Pombo sama Bang Eki Ambon. Wah, kayak fenomenal banget lu. Setelah gue lulus, lu udah fenomenal ya. Iya. Oke, nah di sini di konten ini gue pengen menceritakan tentang realita remaja kita nih dulu nih. Kalau sekarang gitu udah gak remaja ya, udah ke fase dewasa. Iya. Nah, sekarang nih sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, Bob, sekarang kerja di mana, Bob? Kerja di Vespa. Di Vespa. Vespa Matic. Wah, udah lumayan lah, udah lama ya, Bob? Udah lama, udah 2 tahun sih di Vespa. Bon, kerja di mana, Bon? Kalau Bon? Sekarang di restoran, bro. Restoran apa tuh, Bon? Ichiban Sushi ya. Oh, Ichiban. Di Margo City. Oh iya. Udah kerja restoran dulu listrik. Wah, nggak sama, Bo. Sama kita. Masa tembaga gua. Iya, ibarat kata sekolah emang nggak, jurusan kita nggak nentuin kita pengen sih. Pombo aja tadi ya. Boga. Jadi Wah, jadi pemasaran, Bo. Iya. Ibarat kata ini alumni yang dulunya sempat ada di era-era 2017 tuh bisa dikatakan bangor lah. Tapi sekarang ya udah rasain namanya kerasa kehidupan tuh setelah kita lulus sekolah ya. Iya, benar. Nah, tapi di sini gue pengen ngulik nih tentang mereka berdua, Bang Eki Ambon sama Bang Pombo. Pertama dari Bang Eki Ambon dulu nih. Bang Eki Ambon, selama sekolah nih, ente lulus ya? Lulus. Gimana nih, Bon? Ada nggak kesan-kesan lu nih yang lu bakal sharing di realita remaja nih? Pengen jurusan ya? Waktu itu tuh angkatan gua ada tuh 2017 nyetak sejarah baru. Nyetak sejarah baru. Iya. Itu main ke pantai, ke Anyer. Oh, ke Anyer. Nah, tuh. Itu yang nggak pernah dialami sama angkatan gua maupun atasan gua sih sebenarnya. Jalan-jalan, itu aktivitas baru tuh sebenarnya. Iya. Daripada tawuran kan gitu, bosen juga tawuran terus. Iya. Ya sekali-sekali lah refreshing. Asli refreshing, dan itu nggak bakal dilupain sama Iya. anak yang ikut ya. Asli sih, itu seru sih. Di situ bisa ada solidaritasnya juga. Iya, itu dua hari kayaknya gua. Lu punya uang berapa tuh, Bun? Kira-kira? Seadanya aja. Udah ada ngumpulin dari jauh-jauh hari. Itu tuh perjanjiannya berangkat kan Jumat. Ya Jumat, hari Kamisnya itu ngajakin besok pantai yuk. Jadi ya udah besok. Langsung jadi tiba-tiba. Wah, gila. Ya berarti kata di situ bukan bertahan hidup sih. Sebenarnya kayak nguji solidaritas antara teman ya. Iya, makan bareng pasti, minum bareng, tidur bareng. Itu di terminal mana gitu, gua dapet minuman banyak banget. Asli deh. Gimana tuh? Kayak orang promosi gitu, kayak minuman baru. Ada kali 4 kardus sampai 5 kardus. Iya, sudah. Wah, bisa jadi buat bertahan hidup. Iya, benar. Di bawah anak-anak banyak. Hemat lah, menghemat keuangan dulu. Sampai gue balik masih ada tuh minuman. Wah, gila ya. Banyak banget sih. Tuh, itu cetak sejarah baru ya, Bon ya. Sejarah baru. Tadi 2017 tuh ada jalan-jalan sampai ke luar daerah Kota Depok lah, dan ya mungkin pada saat itu bisa dibilang itu asal-asalan aja tiba-tiba jadi. Iya. Nah, dari Pombo nih, Bob, ada nggak, Bob, kira-kira berkesan lu zaman sekolah, Bob? Paling kesannya sih dulu jalan yang mau kelas 3 jalan ke Jakarta. Kemana tuh, Bob? Kalau nggak salah dari Kotu ke Monas ke Senayan, terus Dari kota tuh. ya nyasarnya di Kemang. Terus Muter-muter kota Jakarta deh. Kota Jakarta, terus saking laparnya malam gue pernah malak warteg. Malah gimana tuh? Malak, gue minta nasi. Pertamanya di warteg sebelahnya nggak dikasih sebelum lu minta nasi aja tuh? Iya, minta nasi aja. Terus pas nggak dikasih tuh ditolak. Terus gue minta sama yang sebelahnya lagi. Dikasih lagi. Dikasih malah lebih banyak dikasihnya. Terus tuh gue akhirnya ngerasain tuh makan bareng-bareng sama temen. Nah, ini juga ya. Iya, solid ya. Itu asli. Iya. Dan gak bakal bisa dilupain juga ya. Benar. Sampai
Sampai nyasar begitu di Jakarta saking nggak taunya, bosen di. Kalau itu udah ada tradisi atau belum sih, atau emang lu pengen? Emang pengen ngerasain ngepang gitu deh, Oh, sampai iya, pulang bener, itu bener. kalau nggak salah pulang sampai jam 5 subuh kalau nggak salah. Posisi lu itu kelas berapa tuh? Kelas 3. Oh kelas 3. Kelas 3. Banyak sih yang kelas 3 yang banyak ngikut juga. Terus Iya. kelas 1, kelas 2 juga pada ngikut juga sih. Ibaratnya kalau kelas 3 kan udah pengen berakhir nih. Iya. Sama kayak cari ceritanya tuh ibaratnya gimana, refreshing lah, dibilang refreshing sebelum kita lulus. Dan ya kalau dibilang berantem itu kan gak akan ada ujungnya ya. Iya. Maksudnya berantem ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau jalan-jalan itu benar-benar nyatuin solidaritas lagi. Iya benar. Dan nggak bakal pernah lupa lah ibarat kata. Dan isinya tuh pasti berbeda-beda ceritanya. Iya. Emang ditekanin sih kayak gitu dari gua kelas 1, ingat banget. Angkatan itu sih, Iya. temen lu si Bang Toing. Mm-hmm. Iya, gua dipesenin sama dia. Yang penting lu nongkrong biar teman lu Iya. pada kenal. Jadi lu ngapa-ngapa bisa dibantu. Bener. Asli Toing dulu ya banyak juga kontribusinya. Iya, ya, dia buat gitu, pada. ngerangkul bawahan dia tuh wah asli. Bisa ya. Iya, resep kita juga. Oke. Kesan yang menurut gua nggak bisa dilupain gitu ya. Iya, bisa. Ada sih waktu itu ceritanya di Parung. Di Parung. Lu kelas berapa posisi? Kelas 2. Kelas 2. Iya, itu kelas 2. Jadi anak sekolah musuh lah dari SMP 2. Itu dia ulang tahun. Nah, diundang suruh main ke Parung. Terus. Awalnya anak-anak nggak pada percaya soalnya mustahil dia keluar di Parung. Emang sekolah mana tuh? Sekolah Depok. Sekolah Depok. Hmm. Musuhnya SMK 2 lah ada. Nah, dia main ke Parung, totonya benar datang satu truk. Oh, datang juga. Iya. Anak-anak lagi ngeblok gitu. Bikin blokan SMK 2 di Parung. Nah, dia tiba-tiba datang satu truk. Akhirnya ribut tuh. Yang berkesan tuh bukan ributnya menurut gua. Apa tuh? Pas kaburnya. Ngapa tuh? Kabur masuk ke dalam gang, nah pas di dalam tuh kayak ngelewatin kebun binatang. Oh, terus. Banyak buat soang, anjing apa segala macam dah. Naikin pagar, parah itu. Ini sama nggak sih sama ceritanya dari Rambon? Beda itu. Oh, beda. Dia beda versi ya. beda versi. Ini di atasan lagi tuh ributnya. Terus. Itu menurut gua wah kocak banget sih itu. Gak bakal bisa gue lupain. Seru banget itu pas kaburnya itu. Ibarat kata lu ributnya udah biasa ya. Iya. Tapi ini kesannya itu di pas lu lari ini lu ngelewatin kayak kebun binatang. Iya. Beneran di mana sih, Bun? Di Parung ada. Nggak tahu itu piaraan orang kayaknya. Rumah orang di belakang kayak halaman gitu. Gue masukin pagar tinggi banget padahal dia. Lu loncat. Iya. Namanya pelajar itu kadang kalau udah panik tuh udah Iya. pagar setinggi apapun dipanjat ya. Parah. Itu dikejar sama Sapam PT kalau nggak salah. Itu rame banget. Udah kayak pelajar Sapam. Rame banget. Bener, gila. Kabur tuh dia anak-anak. Lu kalau itu lu berkesan banget dan gak bakal Berkesan. lupain. Iya. Dan anak-anak yang ada di situ, ada lu juga, Bob? Enggak ada. Itu nggak ada. Oh, ibarat kata lu gak bakal bisa lupain dah. Iya, itu seru sih. Nah, nah di sini kan lu itu kesan-kesan lu ya. Nah, kira-kira nih lu ada lagi nggak nih yang lu berkesan atau lu mungkin lu nolongin temen lu atau lu ditolongin temen lu mungkin zaman sekolah kan kita kan solidaritas kan pasti kan, ada nggak tuh kira-kira? Terus nolongin? Nggak ada sih gua. Enggak, lu alhamdulillah selama ini Nggak ada kejadian apa-apa gitu gua alhamdulillah. Tapi lu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh lu nggak pernah apes atau gimana nggak? nggak pernah sih kalau buat kebacok dulu ya. Oh, nggak Iya. alhamdulillah. Nah, gue pengen kasih Bob nih. Bob, kira-kira kesan yang lu paling berkesan nih, Bob? Boleh diceritain gak nih ke realita remaja nih? Yang paling terkesan sih dulu sekolah lawan Bakwan namanya. Bakwan itu mana tuh? Bastar, kayak aliansi. Oh, gabungan. aliansi Sekolah Bogor. Sekolah Bogor, Bastar, Pika, Kawi sama Piwan. Piwan. Oh, alias Power Ranger. Iya. Terus. Ceritanya di Parung tuh dia tuh ulang tahun. Satu tronton sih. Sebenarnya sih jiper juga lawan dia. Lu posisi rame. Posisi rame juga, banyak dah basis Parungnya. Terus jiper juga pertamanya juga pas ngeliat BR dia tuh gede-gede banget dah. Terus pas dia mau ke arah ke Kawi, ya kita sambut SMK 2. Oh iya. Kita sambut, terus pas itu keadaan
nggak megang BR satupun. Terus cuman gue megang gesper doang. Itu dari mana? Terus akhirnya gue emang tekad ya, tekad pengen mau majuin gitu ya, biar nggak malu-malunya SMK 2. Gue majuin pakai gesper. Ternyata gue pakai gesper itu menang. Lu posisi kelas berapa tuh, Bob? Itu gue posisi kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2. Terus gue majuin pakai gesper. Menang tuh lawan satu tronton itu. Gue taek. Pas gue taek ke tronton, bocahnya nangis. Bocahnya nangis. Oh, ada yang nggak sempet turun. Nggak sempet turun, gue taek trontonnya. Pas gue taek, nangis 4-4 sisa 4 orang tuh nangis. Ya abis nangis gue turun. Terus gue setelah itu gue kabur. Bocah pada nyariin, taunya gue ditangkap. Taunya pas gue telepon, gue ada di rumah. Mencar sendirian. Iya, mencar sendirian. Terus akhirnya abis itu yang lain pada mencar tuh. Terus itu doang sih yang momen yang gue paling nggak bisa lupain ya. Lu iya. lawan satu tronton tuh lu berani gitu. Iya. Padahal ya namanya pelajar nih ya, kita nggak bisa bohongin ya. Namanya berani gitu pasti ada namanya rasa takut ya. Iya, benar. Tapi ya kalau kita takut, anggap aja dia tuh lebih takut dari kita gitu. Iya, benar. Nah, lu kan berdua pernah ada di era gue juga nih. Iya. Kan? Dulu pernah pendaftaran juga nih. Iya. Ya kan? Wah, pendaftaran dulu semua Bob kena ya, Bob ya? Iya, kena sering. Boleh di-sharingin ya tuh, Bob. Lu pendaftaran gimana tuh, Bob? Yang lu rasain nih dari versi lu nih, Bob. Iya. Kan setiap orang kan versi beda-beda nih. Iya. Nah, lu versinya tuh yang lu jalanin tuh waktu pendaftaran gimana tuh? Pas di angkatan Bang Siwi nih, mantep tatarannya. Gua selalu ngikut dia bae nih, tawuran, apes mulu dah. Pas tataran gua aja sering bacok berapa kali. Cuman Itu lu gua sama almarhum ya? sama almarhum Beja. Itu CS gua sih. Cuman gua nggak kapok sih, nggak putus asa sama alumni gua. Cuman gua mikir gua nggak mau ditindas. Iya, ibarat kata waktu eranya gue pun ngerangkul, bukan Iya, kita ngejolimin atau gimana ya. Dan gue juga ditanamin sama alumni yang atas itu, yang bawaan tuh dirangkul, Iya. jangan dijahatin atau gimana. Karena kita satu seragam. Iya, benar. Di luar, di dalam sekolah bisa nih kita bangku adik kelas, di luar mah kita udah sama, sama Iya, rata. benar. Pasti. Kira-kira lu ada juga ya, Bon ya? Ada. Pelataran itu ya? Ada dia. Pelataran itu yang kena siapa ya? Saung ya? Jauh Iya, kena Oma. Ya. SpongeBob, mungkin banyak lagi lah, cuman nggak itu banyak yang kena ya. Iya, banyak. Posisi. Nah, ini kan lu udah nyeritain cerita berkesan lu nih di SMK 2. Nah, gue pengen nanya, sekarang apesnya nih? Gak mungkin, Bon, namanya anak pelajar nih, gak mungkin gak apes, Bon. Iya, Lu pasti coba, apes. ada gak kira-kira apes lu tuh? Apa sih Apes yang menurut lu, apes nih gue astaga, apes banget ini gue begini. bukan nama musik, bukan kebacok gitu ya. Iya, gimana? Sama guru itu gue baru masuk, ingat banget MOS. Jadi MOS nih anak Oh, kelas kelas 2, satu. anak kelas 2 ngajakin ke reject, kan nongkrong Oh. reject tuh. Ngajakin ke reject, Oh iya. pas keluar atau ada guru datang. Terus? Itu gue bawa motor. Akhirnya motor gue dibawa ke sekolah, nginep 2 hari. Baru gue ambil tuh motor. Kasus tuh. Iya, kasus Lu ya. ibarat kata apes Baru banget masuk. baru banget. Iya, langsung kasus, astaga. Tapi lu pernah berpikiran gak sih kalau dulu nih lu masuk SMK negeri gitu ya, negeri 2. Mungkin lu udah sering dengar dari mana-mana tuh SMK negeri 2. Dulu di eranya kita ya suka berantem gitu. Tapi lu pas lu masuk lu nyadar gak sih tuh kalau di sekolahan bener sekolahan yang habitnya berantem gitu. Nyadar sih, soalnya ada Oh, beberapa udah ada ya? ada beberapa di kampung gue tuh yang sekolah di situ. Dengar cerita dari dia tuh Ibarat kata emang berantem gitu, Iya. tapi pasti di luar ekspektasi lu deh. Iyalah Ya, pasti. maksudnya ibarat kata anak negeri yang paling ribetnya gini-gini. Iya. Ternyata ya setara sama anak swasta. Iya, kayak anak STM gitu. Padahal negeri kan kaget juga. Tapi dikatakan STM memang ada STM-nya juga. Iya. Kelasan lu batangan semua dulu. Waduh. Cewek juga kayak Batam. Iya asli SMK 2 itu ya unik juga sih. Iya. Karena orang ya kita lulus pun bangga gitu Iya. anak negeri, walaupun orang-orang mungkin ngeliat kita ya nggak bisa ngeliat kita dulunya. Kalau maksudnya negeri itu sekolahan kita ya watak-watak kita semua tuh sebenarnya bisa dibilang belum bisa masuk negeri sebenarnya Iya. harusnya. Susah buat masuk negeri. Bob, kalau lu nih Bob, Hmm. kira-kira apes lu boleh nggak lu ceritain apes-apesnya lu tuh zaman sekolah Bob? Ya. Tadi kan lu bilang sering nih.
Ada gak kira-kira yang paling apes yang menurut lu sampai lu pikir, wah gila nih bahaya banget kalau sampai gua jalan terus nih. Yang paling apa sih pas mau lulus. Oh udah pengen lulus tuh, Dia kelas mau 3 kelas 3, iya kelas 3 lawan Baskara, lawan sekolahan yang musuh bebuyutan dah. Dia berapa kali ngebal tetap kalah sama SMK 2. Pas terakhir mau dibal, taunya dia nggak murni. Oh dia nggak murni? Nggak murni. Nggak murninya itu warga atau gimana bu? Dia kayak temer nyewa dia. Oh. Kayak nyewa abang-abangan dah gitu. Pokoknya abang-abangan. Ya abang-abangan ya gembelan. Bukan anak pelajar. Ya terus waktu itu malam Jumat ya Ki ya? Iya. Malam Jumat, posisi malam ya? malam Jumat ya itu pas pisan habis maghrib itu. Di mana tuh ya. bu kira-kira? Itu di Parung Bingung itu. Oh, di Parung Bingung. Parung Bingung. Itu apesnya sih kebacok sampai ya kebacok gua sampai Ceritanya gimana tuh dari awal, boleh diceritain gak nih? ya pertamanya sih gua kan bawa BR lu gede banget. Gede banget dah. Gede banget terus itu acaranya sih kelas 2 kelas 1 yang boleh ya. Iya. Kelas 3 nggak boleh turun. Katanya. Iya katanya. Terus gue emang udah ngempet banget. Nggak percaya dia itu kelas 2 kelas 1-nya. Taunya dia pas udah majuin BR gue kasih kelas 2 kelas 1. Pas gue majuin taunya nggak murni. Oh lu tahu dari Iya nggak murni. Terus keadaan gue di pinggir. Gue di pinggir tuh. Terus gue masih nahanin. Gue berantem nahanin. Kisahnya udah lari pemuda tuh. Terus kelas 1 kelas 2 ada yang bacok di pemuda. Terus gue tahanin gue berantem. Terus gue sempat ketabrak sama angkot juga. Iya angkot. Terus gue berantem tuh disayurin. Ya kan gue kan begini gue pasti gue lawan ya, nggak apa-apa dah tuh pas. Oh ngerasa nggak apa-apa? Iya nggak merasa nggak apa-apa dah. Terus gue juga agak sombong juga sih lu. Terus pas gue jalan ke pemuda ada alumni bilang Bob kaki lu darah mulu itu. Oh. Iya pas gue liat buset deh darah mulu. Banyak banget darahnya sampai itu gue dibawa ke rumah sakit RSUD nggak mau nerima. Akhirnya gue dibawa ke Fatmawati. Fatmawati. Itu di mana tuh bu kena bot? Di paha deket pinggang. Oh udah hampir perut tuh. Iya mau perut. Terus akhirnya dijahit tuh bu? Dijahit itu sampai 20 jahitan. Apa? 20 jahitan. 20 jahitan doang, gila panjang Rajin dia, bacok rajin ini. Paling rajin gua ada. Gila. Nah, ini kan dari apes nih. Gua Iya. pengen nanya nih sama lu berdua nih. Waktu itu kan gua sempet juga dapat cerita ya. Mungkin ini Ambon atau lu ya, gua kurang paham juga nih. Ya, Bang. Yang berantem suara monyet. Nih dia. Ayo, gua pengen ceritain nih keren remaja nih. Ini Kalau tanya paman. style SMK 2 suka banyak denger suara-suara monyet. Itu lu Bon, benar? Iya. Iya. Itu gimana sih Bon? Maksudnya itu bawaan dari Orang lu atau emang udah inisiatif lu atau emang gimana sih spontan aja keluar gitu? Awalnya gini, Gimana? nih gue ribut saking gregetannya kali ya, pengen teriak kayak wah kayak gitu. Iya. Tapi keluarnya kayak gitu, ya udah akhirnya gue terusin aja. Asli tuh. Jadi setiap itu keluar kayak gitu. Iya, padahal emang gue bisa, bukan ada isinya badan gue. Oh, maksudnya ibarat kata emang suaranya tuh keluar suara kayak gitu. Bisa lah gue suara monyet gitu. Oh. Iya. Tapi anak-anak Tapi- gak ada yang percaya, mikirnya gue punya aja gitu. Oh, iya kata. Tapi itu bikin down juga ya, bikin down. Tapi yang lu setelah lu coba bikin down musuh juga Iya. ya ternyata ya. Ibarat kata. Bob, tapi nah, gua pengen nanya sama lu juga nih. Lu kan ngedengerin dia suara kayak gitu tuh. Lu tahu tuh dia yang suara tuh. Ngeluarin. Oke, nah, lu sepanjang lu sekolah nih, lu pernah nggak sih make apa gitu pernah nggak? Nggak apa-apa ceritanya mungkin kan udah masa lalu kan. Make Ya kodam-kodam gitu jimat sih. Jimat lah. Jimat gua masih pakai dah. Cuman kadang gua apes juga sih karena gua sering maaf ya, udah sering ngebacokin bocah dah gitu. Kali karma dari Tuhan kali ya. Gua sekalinya kena sampai banyak banget gitu. Maksudnya sampai lebih parah dari dia. Iya. Soalnya udah banyak banget korban yang
yang karma gua, pelaku ya. Iya, karma pelaku sih. Terus banyak juga sih korban yang udah sama gua, terus sama Eki juga nih. Tapi paling seru berantem sama dia, pasti dia ngeluarin suara-suara yang aneh. Tapi lu ya percaya nggak kalau dia itu nggak make. Tadi yang dibilang nggak make pegangan nih, tapi dia bisa bersuara gitu. Tapi lu kira-kira lu temennya sendiri percaya apa enggak? Ya, gue sih kadang-kadang mikir dia pakai aja sih. Kadang-kadang dia kalau itu diem sih, bacanya susah. Nggak Nggak banyak ngomong tapi gitu. Lu tahu kalau ngomong dulu make gitu kan tahu? Nggak tahu. Emang nggak tahu. Iya. Soalnya dia kena mulu gitu ya. Iya, masalahnya dia kebacok mulu sering banget gitu. Jadi nggak percaya kalau dia make gitu. Mungkin ya asumsi dari orang lain aja mungkin ya. Tapi nih tapi dari elunya nih sendiri lu nggak pernah pakai nih, Bang? Kalau buat tektok gitu ya, Iya, kembang jimat-jimat bacok itu mah ada lah pasti. Oh pakai. Iya, buat jaga diri. Tapi bukan dari suara itu tuh. Bukan, kalau suara cuma dari diri gua. Tapi alhamdulillah lu makainya itu waktu zaman sekolah aja ya. Iya. Maksudnya zaman sekarang tuh kalau kita pakai gitu kan namanya ini udah bukan zaman tabu. Iya lah. Ya ibarat kata anak yang pakai gitu tuh sekarang sih udah jadi umum menurut Iya. gua dan bukan buat ngelindungin diri lagi. Kalau dulu kan kita buat ngelindungin diri Iya, mungkin pasti ya. buat ngelindungin diri dulu. Iya berkata yang dari dulu sampai angkatan kita tuh buat ngelindungin diri atau takutnya kita lagi sendiri atau gimana. Kalau zaman sekarang tuh yang gue lihat sih ya buat jadi pamer. Iya, buat pamer. Buat Oh, pamer. Iya. Iya buat benar-benar bukan buat ngelindungin teman-teman atau ngelindungin diri sendiri tapi buat terlihat lah di publik gitu. Ibarat kita udah nggak kayak dulu lagi. Dulu tuh ya kalau apa-apa kayak gitu tuh udah kayak narkoba menurut gua. Iya. Sulit dicari gitu. Iya, Benar. sulit Yang dicari. benarnya nih, yang benarnya tuh sulit dicari. Sulit. Dan orangnya tuh yang punya tuh diem-diem. Iya, diem-diem, nggak Nggak banyak ngumbar-ngumbar kayak gitu dan nggak mempraktekin. Dia tetap megang barang, nggak Iya. kalau sekarang kan pakai selampet gitu. Iya. Wah itu udah bahaya sih sebenarnya. Karena itu timbulnya nanti ini soalnya sombong. Iya, sombong. Iya, Bisa biasanya kalau sombong, kabur. kalau sombong tuh bisa tembus juga. Oke, Iya. bener. Namanya anak pelajar ya, ibarat kata mungkin ya dulu bisa dibilang itu buat jaga-jaga juga ya. Buat jaga diri. Nah, buat ibarat kata anak-anak pelajar zaman sekarang nih, kalau pengen pakai gitu-gitu kan berpikir lagi 2 kali lah. Ya ada nyesel kan? Iya, Iya. nyesel. Ibarat kata lo pengen ikut kayak gituan tapi nggak mau terima resikonya kan? Iya, Gitu, bener. gitu kalau buat. Cuman nggak apa-apa, nggak usah disesalin ya. Iya. Dan itu juga ibarat kata mungkin itu buat macu diri kita jadi lebih berani juga mungkin. Iya, benar. Iya, lebih pede lah. Iya. PPD. Nah, ini kan kita kan udah sharing ke realita remaja nih tentang kisah-kisah dulu lah. Mungkin ada lagi yang pengen diceritain dari lu berdua nih. Atau lu belum pernah ceritain nih selama sekolah sampai sekarang nih. Lu pengen ceritain, boleh lu ceritain bisa. Ya paling sih yang paling terkesan nih dari angkatan Bang Siwi sampai saya, alhamdulillah sih bocahnya ngebasis semua, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang main perempuan gitu, selalu ngebasis, selalu kompak. Terus pas selang kita udah lulus ya Wan, udah banyak yang pada main perempuan, terus kejadian banyak yang nikah di luar sekolah. Oh iya itu sebenarnya iya ya, kejadian kayak gitu tuh lebih bahaya sebenarnya dari Iya. lah. Terus buat anak SMK 2 tuh angkatan kita ya bandalnya sih di luar semua, nggak ada yang di dalam sekolah. Terus Iya, kalau di iya. dalam sekolah tuh sopan sama guru, jadi guru juga mau ngeluarin kita masih bingung. Iya, soalnya betul. akhlak kita baik di sekolah, cuman kita bandel cuman di luar sekolah aja sih. Iya. Banyak kan yang gitu sih. Dan ibarat kata itu dulu waktu kita masih remaja ya, Iya, emosi nggak bisa iya. dikontrol juga Iya, kan iya. kalau di luar apa gimana. Cuman tetap di dalam sekolahan kita adalah pelajar. Pelajar. Iya. Biar gimana juga. Jadi kesimpulannya jangan kalian ibarat kata kalian nongkrong, kalian basis atau kalian punya tongkrongan, gak usah sebut basis lah, tongkrongan lah. Iya. Ya kan, gak semuanya tongkrongan itu basis soalnya. Hmm. Nah mungkin kalian punya tongkrongan dan kalian bisa seenak-enaknya di sekolahan. Iya, betul. Karena sekolahan pun punya aturan, Iya. sekolahan pun tempat kita ya buat sekolah, bukan buat jadi jagoan. Iya. Jadi jagoan itu sebenarnya jagoan itu nggak ada sih. Nggak ada. Setuju gak sama gue Nggak kalau ada, iya. jagoan itu nggak ada? Nggak ada, benar. Jagoan itu cuma ada di film-film kartun. Iya, bener ya. Jadi ya sekarang sih buat sekolah tuh jalanin aja sekolahnya ya. Benar. Nah, boleh nggak nih dari Bang Ambon dulu nih Hmm. saran-saran buat anak-anak yang masih sekolah nih Bang Ambon? Buat yang masih sekolah ya. Iya, bukan buat anak SMK 2 aja nih. Buat Mungkin semua. buat pelajar di Iya. seluruh Indonesia.
mendingan lu jangan pernah ikut berantem dah. Sekolah yang bener, belajar yang bener. Ntar lu udah lulusnya udah pasti nyesel. Udah pasti itu. Itu yang gue rasain sekarang. Iya bener ya. Iya. Tetap plus minus ya. Iya. Kita plusnya bisa dapat referensi banyak. Iya. Tapi minusnya itu ya kita nggak ngerti sama sekali pelajaran. Gue di listrik aja cuma paling beberapa yang gue ngerti. Iya. Nggak semua. Ibarat kata Asal banget. nyeselnya tuh nanti belakangan. Iya. Ya. Oke. Dari Bang SpongeBob nih, ada nggak saran-saran buat anak pelajar nih? Mungkin ya sepatah dua patah buat anak pelajar. Buat pelajaran sih, buat anak pelajar sih yang penting hormat sama guru, terus jangan sering-sering lawan sama guru, terus jangan ikut-ikut tawuran dah, nyesel nanti kayak saya. Iya benar. Iya. Nggak ada gunanya Nggak ada kalau dulu. gunanya. Lukanya nggak bisa hilang ya Bang? Lukanya nggak bisa hilang sampai Iya, benar. sekarang. Terus mau dites kemana juga kalau ada bekas luka, kita sangkanya pernah berantem. Iya. Terus nyeselnya di situ aja sih, pas lulus sekolah kita pas mau ngelamar kerja pasti ditanya-tanya ini bekas apa. Benar. Itu sih nyeselnya itu aja sih. Ada tuh peribahasa kalau lagi sekolah, ingat banget gua. Gimana tuh? Katanya kalau buat apa sih lu berantem? Buat ntar ceritain ke anak gua. Nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Karena iya kita pengen anak kita tuh jauh lebih baik dari kita Iya, pasti. nggak mungkin lu mendidik anak lu buat tawuran kan? Pasti nggak mungkin. Tapi lulus ya nih, kita berdua Lulus. Karena banyak Ya. juga nih, ibarat kata kawan-kawan kita yang nggak lulus sekolah ya. Kita masih termasuk yang beruntung lah. Iya, yang beruntung. Maksudnya bisa sampai lulus. Nah, Iya. dari ente berdua nih, dari Ponggop dulu nih. Alasan ente, motivasi ente nih bisa sampai lulus sekolah apa sih? Padahal ente tahu nih, ente ada di zona yang ibaratnya bisa aja dikeluarin di sekolah tuh kapanpun itu, walaupun ente sopan atau gimana. Cuma namanya kasus adalah kasus gitu. Iya. Apa sih motivasi lu? Bang? Ya motivasinya sih pengen gimana ya? Pengen banggain orang tua. Kalau tua, gue ya. ini bener-bener lulusan dari SMK 2 negeri. Terus gue juga tekad gue sih pengen bagian orang tua. Terus apa lagi ya? Gak apa-apa. Lupa juga sih gue. Intinya balik lagi ke orang tua ya. Kembali orang tua sih. Balik lagi ke orang tua, dan apapun yang kita perbuat itu nanti efeknya ke orang tua. Iya benar. Nah, kalau buat Bon, lu gimana Bon? Yang motivasi lu bisa sampai tetap lulus itu apa tuh Bon? Sama paling orang tua juga. Orang tua ya. Iya. Ibarat kata dari Bang Ponggop, dari Bang Eki Amun juga tetap lah. Orang tua. Iya. Orang tua lu udah ngeluarin duit banyak, masa ya lu nggak lulus sekolah? Iya. Nah, jadi ya ibarat kata apa yang kita bisa balas buat orang tua kalau bukan suatu kebanggaan sama Iya, anaknya ya kan. Hmm. Kita balas uang berjuta-juta pun nggak bisa. Nggak Nggak bisa. balas. Apalagi ya kan masa ya kita timbun lagi dengan kesedihan kita nggak lulus sekolah. Iya, ya kan? makanya. Dan yang buat nggak sampai lulus sekolah juga jangan pernah bersedih ya. Iya, benar. Ibarat kata sekarang masih ada paket C. Paket C itu juga diakuin sama pemerintah sekarang. Iya. Bisa kuliah juga. Maksudnya jangan udah kelar nih nggak lulus sekolah, udah kerja aja. Tetap sekolah pendidikan harus diampu sampai mana aja. Kita kan nggak mau namanya anak kita tuh tahu bapaknya tuh nggak berpendidikan atau Iya. gimana, nanti takutnya anak kita juga yang dicemooh atau gimana. Bapak gua aja enggak kayak gitu. Iya, kita harus motivasi anak kita harusnya. Iya. Oke, makasih banyak nih Bang Iya. Ponggop, Bang Ambon udah mau mampir di Terima kasih Realita juga. Remaja. Ini Iya. buat para yang mungkin ladies atau gentleman yang request Bang Ambon sama Bang SpongeBob nih. Oke, udah gue tayangin nih kali ini. Ditunggu ya. Iya. Episode selanjutnya. Yo. Oke, sip.